Executive Summary mengenai Nestle. Nestle adalah pemimpin global di industri makanan dan minuman yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup melalui produk bergizi dan berkualitas. Filosofi Nestle yaitu Good Food, Good Life, memadu inovasi produk dan praktik berkelanjutan, termasuk pengembangan makanan rendah gula dan plant-based. Dengan target net zero emission pada tahun 2050, Nestle mengintegrasikan teknologi canggih dan sistem manajemen yang efisien untuk meningkatkan operasional dan keberlanjutan. Strategi pemasaran 7P difokuskan pada pertumbuhan pasar berkembang dan produk premium, memastikan kepuasan konsumen serta tanggung jawab sosial yang tinggi. Visi misi perusahaan Nestle. Visi Nestle adalah Nestle bertujuan untuk menjadi perusahaan terkemuka di bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup konsumen melalui produk yang berkualitas tinggi dan bergizi. Misi dari Nestle adalah 1. Mewujudkan masyarakat yang lebih sehat melalui produk-produk yang berkualitas, bergizi, dan lezat. Yang kedua, memberikan informasi dan pendidikan kepada konsumen untuk meningkatkan kesadaran tentang gizi dan kesehatan. Yang ketiga, menciptakan manfaat bersama dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk membantu petani dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat adalah menjaga standar perilaku bisnis yang ketat serta mendukung pelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip Global Compact (PBB). Company Overview mengenai Nestle. Nestle merupakan perusahaan multinasional asal Swiss yang berfokus pada produksi makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1867 oleh Heinrich Nestle, perusahaan ini kini menjadi salah satu pemimpin global di sektor industri makanan dan minuman. Nestle menawarkan beragam produk yang mencakup kategori seperti susu, makanan bayi, makanan ringan, kopi, makanan beku, dan produk kesehatan. Dengan portofolio yang mencakup merek-merek terkenal seperti Nescafe, KitKat, dan Maggi, Nestle beroperasi di lebih dari 190 negara. Perusahaan ini berkomitmen terhadap inovasi produk berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dengan fokus pada kualitas dan kesejahteraan konsumen. Nestle memiliki pusat riset dan pengembangan yang kuat serta berusaha untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan kekurangan air melalui berbagai inisiatif berkelanjutan. Selanjutnya, produk plan dari Nestle. Nah, apa sih yang pengen Nestle berikan kepada konsumennya? Awalnya, 60% dari produknya Nestle terkenal akan tidak sehat. Oleh karena itu, para konsumen akhirnya enggan untuk membeli Nestle. Nah, akhirnya Nestle berinovasi pada produknya. Mereka lebih mengembangkan produk yang lebih sehat dan yang lebih sedikit gula, garam, dan lemak. Nah, Nestle mengeluarkan makanan plant-based, ada Sweet Earth itu sayuran dari produknya Nestle, dan Garden Gourmet itu daging tapi dari sayur-sayuran, jadi kayak daging tapi buat vegetarian. Selanjutnya, Nestle menggunakan teknologi yang canggih, ada Nestle Intranet Kit Assistant Nikita, itu tujuannya untuk purchasing, marketing, business intelligence, teknologi, dan manajemen SDM. Mereka juga menggunakan aplikasi sistem CRM yang tujuannya agar Nestle dapat mengenali pelanggannya dan kebutuhannya. Mereka juga menggunakan Green Supply Management dan mereka berfokus untuk mengurangi emisi karbon. Targetnya untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050. Dan pada 2023, Nestle udah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 36% dibandingkan pada tahun 2018. Marketing Plan Nestle. Sebelumnya saya akan menyebutkan dulu siapa sih target audience dari Nestle. Yang pertama ada infants and toddlers, yang kedua ada young adults, yang ketiga ada families, yang keempat ada health conscious consumers, yang kelima ada consumers who have grown up consuming its product, dan yang terakhir ada convenience seekers. Untuk rencana pemasaran Nestle terbagi menjadi 7, yaitu product, price, place, promotion, people, process, dan juga physical evidence. Nah, yang pertama ada produk. Nestle beroperasi di berbagai segmen, termasuk minuman, makanan, nutrisi, ilmu kesehatan, dan lain-lain. Dan ini memungkinkan perusahaan untuk menyediakan berbagai produk yang komprehensif ke berbagai target pasar. Produk-produk ini tuh seperti kopi, susu, makanan bayi, coklat, gula, dan juga makanan hewan peliharaan. Nestle secara efektif memasuki segmen pelanggan yang berbeda dan beradaptasi dengan perubahan permintaan para konsumennya. Yang kedua ada price atau harga.
Nestle beroperasi di pasar yang sangat kompetitif di mana banyak pemain bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Nah, untuk mempertahankan posisinya di pasar, Nestle menggunakan strategi penetapan harga yang sangat kompetitif juga, dengan cara memantau harga pesaingnya dan menetapkan harga sesuai dengan itu. Dengan memantau harga para pesaingnya, Nestle memastikan produknya tetap memiliki harga yang menarik, sehingga mempertahankan posisi pasar dan keunggulan kompetitifnya. Lalu, Nestle juga menggunakan skimming harga. Skimming harga itu apa sih? Skimming harga itu penetapan harga awal yang tinggi untuk produk baru dan secara bertahap menguranginya seiring waktu. Nestle pun telah berhasil menggunakan strategi ini untuk produk-produknya yang inovatif dan premium. Ini memanfaatkan kesediaan pengadopsi awal untuk membayar premi untuk produk baru dan unik. Nah, ketika produk mendapatkan penerimaan yang luas dan pesaingnya meningkat, maka Nestle secara bertahap akan mengurangi harga untuk menarik basis pelanggan yang lebih luas. Nah, strategi ini membantu Nestle memaksimalkan keuntungan mereka selama tahap awal siklus hidup produk sambil secara progresif memperluas jangkauan pasar mereka. Yang ketiga ada place atau tempat. Nestle menyalurkan produknya ke berbagai supermarket dan juga minimarket di dunia karena Nestle ini adalah perusahaan yang sudah skala internasional. Lalu Nestle juga mendistribusikan produk-produk mereka ke berbagai brand seperti Starbucks, Blue Bottle Coffee, Roastery by Nescafe, dan lain-lain. Yang keempat ada promotion atau promosi. Nestle menggunakan berbagai teknik promosi seperti diskon, kupon, harga bundle, dan juga penawaran musiman. Penawaran musiman ini seperti jika ada perayaan, acara khusus, atau peluncuran produk baru, itu akan diberi diskon. Dengan cara ini, Nestle akan menciptakan buzz dan membangkitkan kegembiraan konsumen. Nah, dengan penawaran diskon dan promosi yang sangat menarik ini, Nestle secara efektif mendorong permintaan konsumen dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Yang kelima ada people atau karyawan di dalam perusahaan yang digunakan untuk mendukung strategi pertumbuhan produk tertentu. Tujuan perusahaan dan tujuan pemasaran diterjemahkan ke dalam tujuan kinerja untuk tim di dalam sebuah perusahaan. Yang keenam ada proses. Proses adalah layanan pelanggan penting dan menentukan utama kepercayaan. Maksudnya proses ini tuh apa sih? Jadi gimana para karyawan ini dapat mengambil kepercayaan konsumen. Nah, mungkin caranya dengan gimana cara para karyawan ini menjelaskan produk-produk dari Nestle, atau sikap-sikap dari konsumen ini yang sopan dan juga terlihat sudah tertraining, maka dari hal-hal tersebut sudah otomatis konsumen akan percaya dan memberikan kepercayaan mereka terhadap produk-produk Nestle dan membeli produk-produk Nestle. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisiknya ini adalah bentuk kemasan atau produk-produk dari Nestle tersebut dan juga alat-alat apa sih yang Nestle gunakan untuk promosi mereka. Dan hal-hal ini akan digunakan untuk mendukung pengembangan dari perusahaan Nestle. Selanjutnya, manajemen plan menuju masa depan yang lebih baik. Good food, good life. Filosofi ini menjadi landasan semua aktivitas Nestle. Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan makanan dan minuman yang bergizi, lezat, dan sambil memperhatikan kesehatan konsumen dan keberlanjutan lingkungan. Lalu ada gizi, kesehatan, dan keafiatan. Nestle terus mengembangkan produk yang kaya nutrisi dan rendah gula, garam, serta lemak jenuh. Mereka juga berinvestasi dalam penelitian untuk memahami kebutuhan nutrisi konsumen yang terus berubah. Lanjut, ada pasar yang berkembang dan PPP. Nestle melihat potensi besar di pasar berkembang, terutama di negara-negara dengan populasi yang muda yang terus bertumbuh. Mereka juga berfokus pada peningkatan daya beli masyarakat untuk memperluas jangkauan produk mereka. Yang terakhir ada kepemimpinan luar ruang. Nestle mendorong inovasi dan kreativitas di seluruh organisasi. Mereka juga memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengembangkan ide-ide baru dan mengambil resiko yang terukur. Halo semua, nama saya Kesha Jildugroho dan saya akan menjelaskan mengenai operating plan Nestle.
Nestle adalah perusahaan makanan dan minuman global terkemuka yang memiliki 400 pabrik di 80 negara. Pabrik-pabriknya memproduksi berbagai kategori produk seperti contohnya kopi, susu, makanan peliharaan, coklat, dan lain-lain. Nestle fokus pada keberlanjutan inovasi dengan target dampak lingkungan 0 pada 2030 serta menjaga kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Lalu, Nestle memiliki berbagai fasilitas operasi di seluruh dunia, termasuk nomor 1 jenis fasilitas. Terdapat 3 jenis fasilitas, yaitu pertama pabrik manufaktur, di mana itu tempat untuk memproduksi berbagai produk-produk yang akan dijual. Kedua, fasilitas R&D, itu adalah tempat untuk dimana kita tempatnya untuk berkembangnya inovasi teknologi dan produk. Lalu pusat distribusi adalah tempat untuk menyimpan dan mendistribusikan produk ke berbagai pasar. Lalu terdapat fasilitas-fasilitas di Indonesia, terdapat 4 pabrik, yaitu pabrik Karawang untuk memproduksi susu, pabrik Kejayaan memproduksi susu cair dan bubuk, pabrik Pasuruan untuk memproduksi kopi instan Nescafe, lalu keempat pabrik Cikupa minuman berbasis teh. Lalu ketiga, keberlanjutan Nestle sudah seperti yang saya sampaikan, yaitu untuk membuat zero emission pada tahun 2030, lalu daur ulang limbah dan kemasan, lalu pengelolaan air dan energi terbarukan. Tenaga kerja, Nestle memprioritaskan kesejahteraan karyawan dengan lingkungan kerja yang aman dan kesempatan pengembangan karir. Lalu Nestle menerapkan kontrol kualitas ketat melalui beberapa metode utama. Nomor 1, kontrol bahan baku, pemilihan pemasok yang ketat, dan pengujian bahan baku untuk memastikan kualitas dan keamanan. 2, pengawasan produksi, monitoring yang ketat selama produksi menggunakan teknologi canggih dan sistem HACCP. Lalu pengujian produk jadi, pengujian laboratorium produk akhir untuk memastikan kualitas, keamanan, dan stabilitas suatu produk tersebut. Lalu sertifikasi internasional kepatuhan terhadap standar seperti ISO 9001 dan FSSC 22000. Lalu pelatihan karyawan, pelatihan berkelanjutan untuk memastikan karyawan memahami kontrol protokol kualitas dan keamanan. Audit, nomor 6, audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Lalu nomor 7, umpan balik konsumen seperti feedback. Jadi Nestle membutuhkan feedback tersebut untuk mengetahui apakah ada yang kurang dan untuk berkembang. Lalu Nestle memperoleh bahan bakunya dari berbagai sumber global termasuk susu, kopi, kakao, gandum, dan lain-lain. Mereka bekerja sama dengan petani lokal di berbagai negara dan menjalankan program keberlanjutan seperti contohnya Nescafe Plan dan Nestle Cocoa Plan untuk memastikan praktik pertanian yang berkelanjutan dan etis. Nestle fokus pada kualitas, keberlanjutan, kesejahteraan petani, serta lingkungan dalam rantai pasokannya. Prosedur pembelian Nestle melibatkan nomor 1, identifikasi kebutuhan, di mana Nestle menentukan apa saja bahan baku yang diperlukan. Lalu nomor 2, pemilihan pemasok. Pemilihan pemasok berdasarkan kualitas, keberlanjutan, dan etika. Lalu nomor 3, negosiasi kontrak, menetapkan persyaratan kontrak termasuk harga dan pengiriman. Lalu nomor 4, audit dan verifikasi, memeriksa dan mengaudit pemasok untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Nomor 5, pengiriman dan penerimaan, memeriksa kualitas ketika barang sudah diterima dan menyelesaikan pembayaran. Nomor 6, evaluasi kinerja, mengevaluasi pemasok berdasarkan kinerja mereka. Prosedur ini memastikan kualitas dan keberlanjutan dalam rantai pemasukan Nestle. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada financial plan dari Nestle. Di tabel kiri ada financial ratio analysis yang biasanya digunakan untuk laporan keuangan eksternal maupun internal untuk mengambil keputusan. Pada tabel di samping, dari 2016 sampai 2020 Nestle memiliki rasio kurang dari 1. Artinya Nestle itu tidak memiliki aset yang cukup untuk menutupi utang jangka pendek mereka. Nah, investor biasanya tuh melihat dari rasionya. Apabila rasio mereka lebih dari 1, artinya mereka memiliki keuangan yang cukup baik untuk menutupi utang mereka. Nah, pada 2024, Nestle itu dilaporkan menurun sebesar 2,7% karena kerugian kurs mata asing dan juga disinvestasi. Dan diperkirakan Nestle menurun sebesar 3% pada 2024.
Selanjutnya ada Appendix of Supporting Documents. Jadi di sini adalah dokumen-dokumen maupun tabel untuk sumber analisis kami. Ada income statement, ada OCI, ada assets, ada liabilities, ada cash flow statement, ada equity, dan ada cash flow statement sama equity lagi. Yang terakhir, saran dari kami untuk Nestle. Semoga Nestle dapat meningkatkan penggunaan bahan kemasan ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon dalam proses produksi, dan juga menyesuaikan dengan tren keberlanjutan. Karena seringkali Nestle menggunakan kemasan yang tidak ramah lingkungan. Lalu, semoga Nestle bisa mengembangkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan atau preferensi individu. Misalnya, produk susu dengan kadar nutrisi yang bisa disesuaikan dengan preferensi diet pribadi, seperti susu bebas laktosa. Terima kasih.